Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua memiliki kerinduan untuk terus menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini kita berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita disatukan oleh kasih Tuhan untuk menjadi keluarga kerajaan Tuhan. Dan mari dengan penuh sukacita kita mau pujikan, satukanlah hati kami. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. kita mau katakan keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Saat ini mari kita menyatukan hati kita. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Kiranya Tuhan melingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata atas kami. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh terus mengasihi Engkau. Dan kami boleh melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seseorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan yang ia hadapi, namun hatinya tidak akan mudah goyah. Karena Tuhan yang ia percaya akan memberikan pengharapan dan kekuatan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu boleh menjadikan hidup kita lebih baik, boleh menjadikan kekuatan bagi hidup kita, dan boleh terus meneguhkan setiap hati kita. Kita membawa kerinduan kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kuberikan hatiku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin membawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di setiap hati kami. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hidupku, ku berikan
aku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan Dengan sungguh jalanmu. kita mau katakan, ku berikan hatiku ya Tuhan. Yesus. Ku berikan Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Hari ini adalah Kamis kelima, yang biasanya kita mengadakan ibadah bersama-sama dengan semua rayon bersama beribadah di gereja. Tetapi hari ini dengan tetap semangat kita akan mengadakan ibadah Kamis kelima melalui tayangan video ini. Oleh karena itu, biarlah segala pujian yang kita naikkan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong masing-masing kami, sehingga firman Tuhan boleh kami hayati dan boleh kami hidupi dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, beberapa hari yang lalu beberapa majelis berkumpul bersama untuk mengadakan aksi sosial, yaitu memberikan makanan sehat dan gratis kepada masyarakat di tengah jalan atau di daerah di Salatiga. Kami berkumpul bersama untuk masak, lalu kemudian membagikannya. Beberapa majelis terbagi dalam 3 kelompok, berkeliling untuk membagi makanan yang sudah siap dibagikan.
Setelah mereka kembali dari membagi makanan tersebut, ada pengalaman menarik yang mereka jumpai, khususnya kepada orang-orang yang mereka jumpai yang menerima bantuan. Kalau boleh menyimpulkan, saya membaginya dalam 4 tipe. Yang pertama adalah orang-orang yang menerima, yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Oleh karena itu di tengah situasi sekarang ini mereka harus tetap bekerja di luar untuk mendapatkan berkat, ya, rezeki dan mencukupkan kebutuhannya. Yang kedua adalah mereka yang menerima tapi ternyata untuk dikumpulkan, karena ada beberapa teman majelis yang melihat ada banyak orang yang ternyata sudah menerima banyak sekali bantuan dan terus menerima untuk dikumpulkan. Dan tentu meskipun demikian, saya yakin juga karena kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga adalah yang meminta. Jadi mereka dengan sengaja karena melihat ada orang membagi-bagi, lalu mereka datang dan meminta. Yang keempat adalah mereka yang menolak karena mungkin sudah merasa cukup dan mereka tidak menerima supaya bisa dibagikan ke orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah realitas yang kita hadapi, bukan di tengah masyarakat kita. Apa kaitannya dengan teks bacaan kita? Nanti kita akan coba temukan, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat teks. Teks ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita baca. Tetapi kali ini saya ingin mengajak kita belajar dari percakapan Yesus dan Simon Petrus yang juga disaksikan oleh para murid-murid, dari alur cerita yang disajikan. Di sana saya menemukan ada sebuah perubahan status yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam percakapan tersebut Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Dan dijawab pula 3 kali oleh Petrus, dan dijawab pula dengan jawaban yang sama, iya, aku mengasihi Yesus, aku mengasihimu. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Dari pertanyaan dan jawaban Petrus ada satu kata kuncinya, yaitu mengasihi. Oleh karena itulah, kalau belajar dari percakapan tersebut, kita melihat ada status penting yang ingin ditonjolkan dan dipastikan oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mencatatnya. Yang pertama tadi, berarti kita belajar, yang pertama adalah status menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menarik, Tuhan Yesus bertanya tentang mengasihi Tuhan dan dijawab langsung oleh Petrus, ya, Simon Petrus, bahwa ya, dia mengasihi Tuhan. Mengapa jawaban dan pertanyaannya sama? Karena memang Tuhan mengasihi, dan Petrus beserta dengan yang lain tentu telah menerima kasih Allah itu, kasih Tuhan itu. Mereka mengalami berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka tidak hanya dibimbing, diajar, mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan di tengah situasi ketika mereka mengalami ketakutan dan keterpurukan, putus asa, Tuhan memulihkan mereka. Dan berkat Tuhan yang luar biasa mereka alami. Oleh karena itulah Petrus dengan tegas juga menjawab, aku mengasihi engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian status yang pertama menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu berangkat dari pengalaman menerima berkat Tuhan, menerima kasih Tuhan. Dan saya yakin bahwa kita semua mengakui bahwa kita punya status yang pertama, karena kita percaya bahwa kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, sehingga kita mengatakan dan meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Namun di teks tidak berhenti di situ. Yang kedua adalah Bapak Ibu, dari pertanyaan Yesus dan juga pernyataan Yesus. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi Yesus juga menutup dengan sebuah pernyataan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebuah tugas penting yang Tuhan Yesus berikan sebagai pernyataan selain pertanyaan, yaitu apakah engkau mengasihi aku. Dengan demikian bahwa ternyata Tuhan mau kita tidak berhenti pada status yang pertama, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan karena sudah menerima berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita naik level, yaitu menjadi status yang kedua. Status yang kedua adalah menjadi orang-orang yang menerima dan melakukan tugas yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah menjadi orang-orang yang menerima dan melakukan tugas dari Tuhan. Status yang kedua ini menjadi penting. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau kita di level pertama, menerima, tetapi kita dinaikkan level kita untuk menjadi orang yang tidak hanya menerima, tetapi juga melakukan, memberi. Dan saya kira status yang kedua ini menjadi penting. Murid-murid dipastikan karena setelah Yesus naik ke surga, mereka harus menjadi orang-orang yang kedua, yaitu menerima dan melakukan tugas yang Tuhan berikan, mewartakan Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita belajar mari kita belajar bahwa kalau 1 dan 2 ini digabungkan, maka tepat seperti yang Yesus firmankan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya, kalau kita sudah masuk di status yang pertama, Allah mau kita sampai di status yang kedua, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan tugas yang Tuhan berikan. Sekarang kita akan coba menarik pembelajaran teks tersebut dalam kehidupan sekarang ini, apalagi di tengah situasi penyebaran virus corona yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti kita akan menjumpai ada dua tipe sesuai dengan status yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan karena mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan kita jumpai sekarang ini hampir semua orang, mungkin bahkan kita, kalau kita boleh jujur, bahwa kita membutuhkan berkat Tuhan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita lakukan itu karena kita yakin dan kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, Tuhan kalau belajar dari teks tadi tidak hanya cukup sampai di situ. Karena Tuhan mau menaikkan level kita sampai pada status yang kedua, yaitu tidak hanya berhenti di status orang-orang yang mengasihi Tuhan karena berkat, tetapi juga menjadi orang-orang yang menerima dan melakukan tugas yang Tuhan berikan. Artinya bahwa berkat yang sudah kita terima tidak boleh berhenti pada diri kita, tetapi bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Dan itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita masuk sampai di level, di titik ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin bahwa Tuhan mau kita sampai di sini. Dan ketika kita semua sampai di titik ini, maka di tengah situasi seperti ini, maka kita akan terus memancarkan berkat-berkat Tuhan.
kita tidak hanya menerima, tetapi mengalirkan berkat Tuhan. Ada banyak orang membutuhkan berkat Tuhan yang perlu kita tolong. Mungkin tidak harus selalu dalam bentuk makanan, tetapi memberikan dorongan semangat. Ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan, apakah kita berdiam diri? Yang penting saya tidak ada persoalan. Tapi mari kita membuka hati kita untuk menguatkan orang lain. Ketika ada teman kita, mereka bekerja keras membagikan berkat, kita tutup mata dan kita tidak mau tahu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau itu yang terjadi, kita masih di tataran level yang pertama. Kita mau sampai level yang Tuhan mau, yang kedua. Dan mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita kerjakan bersama-sama, berkat-berkat yang ada kita kumpulkan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, maka kita dan gereja Tuhan boleh semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia ini. Selamat mengerjakan yang Tuhan mau dalam hidup kita agar kehidupan iman kita naik level. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan saya pandu bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, saudara-saudara kita yang berjuang karena sakit. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung karena virus COVID-19. Kiranya kebijaksanaan surgawi terus Tuhan curahkan sehingga para pemimpin bangsa kami boleh memimpin dan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk masyarakat seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi ODP, PDP maupun yang sudah positif. Tuhan kiranya menolong dan menguatkan mereka. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing karena sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mengaku mengasihi Tuhan karena telah menerima berkat Tuhan, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan untuk naik level, menjadi berkat bagi orang lain melalui tutur kata kami, melalui berkat-berkat jasmani yang kami berikan, bahkan melalui berkat-berkat rohani. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, di tempat pekerjaan, di jalan, di rumah, dan dimanapun berada. Tuhan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seluruh doa dan syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Bapa